Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Alhamdulillah Bapak Ustadz Saiful Yusuf yang hari ini jadwal untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran tentang makhrajul huruf, tajwid, tahsin, dan ini akan dirangkum. Artinya dia tidak loncat-loncat tetapi seperti kemarin ada berayatnya apa bersurat. Jadi biar kita bacanya lancar, tidak salah-salah membaca, tidak salah-salah di dalam mengeluarkan huruf itu seperti apa. Saya juga belajar, saya dulu susah belajar. Saya dulu belajarnya di kampung. Ya Pak Ustadz, saya belajar di kampung dulu nggak seperti ini. Jadi kalau saya baca dulu, kalau waktu di rumah saya baca lagi ngaji, anak saya yang ikut Pak Sarah itu bukan begitu bacanya. Kenapa? Anak saya sekolah seperti ini, dia tahu hukumnya ini. Nah, kemudian saya merasa bahwa ini perlu penting kita pelajari. Karena kalau kita di kampung kan hanya diajarkan baca saja, baca, tapi tidak dijelaskan terkait dengan hukumnya. Ya, seperti huruf mau keluar di sini sifatnya seperti ini, itu tidak dijelaskan. Kita baca, yang penting guru kita dengar saja. Oh ya sudah betul, sudah ini. Makanya ketika ditanya ini apa, kita tidak tahu. Ketika ada penjelasan ini kita tidak tahu, tapi ini kan diajarkan semua, dijelaskan. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dari pagi kegiatan terus bergulir sampai dengan menjelang zuhur ini. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga senantiasa diberikan kesehatan, keluarga beliau, termasuk kita yang ada di sini dan keluarga kita yang di rumah juga diberikan kesehatan, rezeki yang cukup. Saya kira mungkin itu dari kami biar kita cepat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak kasih yang kami muliakan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan sama membaca doa. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita mulai dengan basmalah? Karena segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak diiringi dengan lafaz Allah, maka semua amalan itu tertolak. Baik itu amalan dunia maupun amalan akhirat. Makanya mau makan, mau tidur, itu kan dunia ya. Tapi kalau kita iringi dengan basmalah, maka semuanya menjadi ibadah. Kita melaksanakan, kita juga mendapatkan pahala. Maka tidak luput juga dengan kita belajar Al-Quran. Dalam bermajlis, kalau kita tidak buka dengan basmalah, maka tentu kita tidak mendapatkan pahala. Maka mulai dari sekarang kita ikhtiarkan bahwa semua amalan kita mulai dengan basmalah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemarin sudah masuk baru 2 ya. Baru 1 ayat. Ta'awuz kan tidak masuk. Ya. Baru ta'awuz dan basmalah. Baik. Saya tes ulang. Ya, sebagai simpel, yang kemarin materi yang saya sudah jelaskan ta'awuz dan basmalah. Ada yang masih bisa memberikan contoh bagaimana bacaan yang seperti yang saya jelaskan? Ada yang bisa?
Ya. Maksud saya jangan sampai ada yang kembali lagi bacaannya, ya. Nah, kembali lagi bacaannya. Ya, coba silakan. Ya Pak ini. Ya, Pak siapa namanya? Pak Ismail ya. Ya, kemarin juga membacakan sebelum kita mulai pelajaran beliau sudah membacakan juga. Ya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ulangi lagi. Kita baca. Tadi Pak Ismail ya sudah tausnya sudah boleh. Yang di basmalahnya yang agak keliru. Contoh di sinnya. Ya. Bis. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi jangan sampai di sini ada seakan-akan ada huruf waw. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Banyak bacaan kita seperti itu? Ya. Betul apa enggak? Betul. Ya. Maka yang betul adalah di sini ada tasdid. Ada tasdid. Ya. Ya. Saya kasih tanda ya. Ya. Sebenarnya kalau kita sudah paham tajwid, tidak perlu kita kasih tanda-tanda begini. Karena ini yang dimaksud dengan idgham bila gunnah, kalau lam sama ro. Ya. Tapi saya belum masuk pada tajwid. Ya. Saya belum masuk pada tajwid. Kenapa? Kita baru masuk pada tahsin, artinya pada makhorijul huruf, ketepatan dalam mengucapkan setiap huruf. Ya. Jadi saya belum jelaskan ain berbaris dhammah ketemu dengan sukun, hukumnya apa? Ya. Lafaz Allah hukumnya apa? Syaitan hukumnya apa? Rajim hukumnya apa? Itu saya belum masuk ke situ. Ya, karena sebelum bagus bacaannya percuma kita paham ininya. Ya. Maka bagus dulu bacaannya, baru kita perbaiki. Oh, ini hukumnya mat tabi'i atau mat asli. Oh, ini mat lazim. Oh, ini mat wajib. Oh, ini mat arid li sukun. Nah, itu ada nama-namanya mat, ada nama-namanya idgham, ada namanya ikhfa, ada izhar, ada iqlab dan lain sebagainya, itu nanti. Sepakat ya? Ya. Baik. Kita ulangi ya. Saya baca, Bapak-bapak sekalian menyimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, hanya dibuka. Ya. Jangan ada tertekan. Jangan. Jadi lepas saja. Sama-sama. I. Ya. Nanti yang kedua ain baru ditekan. Ya. A'udzu
Ya, danya jangan lupa ujung lidah kita nempel ke gusi bagian gigi atas, belakang gusi bagian belakang gigi atas. Zu. Ya. Kemudian billahi minasy sama-sama syaiton bukan ta ya, bukan syaita tapi syaiton. Huruf to dia setengah lidah kita ke depan itu nempel ke langit-langit. To ti tu ya. Syaitonir rajim. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ditebalkan lagi rohnya. Roh. Ha. Roh. Rahmanirrahim. Rahim. Ha. Jangan lupa bis. Ya. Jadi apa namanya? Ditahan begitu, bis. Ya, jangan dikasih melebar. Bis. Nah, jadi lari ke shin. Atau dikasih bius, maka lari ke shot. Ya, jangan sampai. Maka dia lebar sedikit saja, bis. Baik, kita lanjut, kita ulangi sekali lagi baru kita lanjut pada ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak-bapak sekalian diingat, ketika dia tasdid di mim atau mat arif di sukunnya, akhir katanya mim dan nun, maka dia jangan langsung berhenti rohim, tapi dia dikasih gunnah dulu rohim ya, jadi dikasih lama lagi sedikit mimnya rohim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ditahan sedikit saja untuk ketika sukun di mim dan nun. Baik. Ar-Rahman. Oh, dua harokat. Ya. Bisa begitu, bisa juga. Biasanya dikasih tanda dua ya. Ada satu berdiri, ada satu fathah ya. Baik, kita lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Fatihah. Biasanya kita terpaku dengan Quran kita sendiri, dengan mushaf kita sendiri. Nah, maka silakan dibuka Qurannya sendiri. Ini tidak ditukar-tukar ya. Ini Qurannya sendiri. Ya. Biasanya kita sudah terpaku dengan Quran kita dan merasa bacaan kita sudah benar seperti itu. Maka
ketika saya suruh buka Qurannya bisa menilai sendiri, oh di sini kelirunya. Maka biasanya saya kalau mengajar usahakan jamaah saya punya pensil. Nah, itu nanti kalau ada keliru itu dikasih tanda, dikasih bulat atau dikasih garis bawah supaya diketahui oh kesalahan saya di sini. Begitu. Nah, kalau kita tidak tandai maka 190% pasti dia akan lupa kembali itu kalau tidak dikasih tanda ya, makanya banyak kembali hari ini kita pelajari tentang umpamanya u-nya atau dhu-nya, besoknya kembali lagi jadi ju. Kenapa? Karena dia tidak menandai apa yang menjadi kesalahan daripada bacaannya sendiri. Maka saya berharap punya pensil sendiri dan punya Quran sendiri ya, jadi bisa ditandai sendiri nanti ininya. Baik, kita lanjut. Silakan dilihat ayat kedua surah Al-Fatihah. Baik, saya baca langsung diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu lillahi tipis ya, bukan lillahi ya. Jadi lafaz Allah ini dia bisa tebal dengan tipis karena kalau dia fathah atau dhammah maka dia tebal. Tapi kalau dia berbaris kasroh atau berbaris bawah maka dia tipis. Ya. Jadi kadang saya mendengar lillahi, billahi, padahal dia berbaris kasroh maka dia tipis. Lillahi, billahi. Kecuali dia berbaris fathah dan dhammah maka dia tebal ya. Baik, kita kembali ke Al-Fatihah tadi. Lillahi Rabbil rohnya tebal, Rabbil bukan ra, bukan Rabbil tapi Rabbil Al-Alamin. Ya. Baik. Kita masuk pada ayat yang ketiga, sama dengan pada ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Halo, mohon maaf Pak, saya hanya bertanya. Ya. Saya melihat kalau ta itu identik dengan to, kenapa dia hanya bisa dibaca dengan mustaqim? Kenapa bukan mustaqim? Kenapa nggak begitu? Hanya mustaqim. Karena di sini huruf ta, bukan huruf to. Nah, di sini lebih jelas. Di sini ta apa ya? Bukan to. Ya. Jadi kalau ta maka bacaannya seperti itu, ta, ya. Cuman kadang-kadang di masyarakat kita, apalagi imam-imam kita, orang tua kita, itu banyaknya sudah lari ke to, ya. Maka ini yang harus kita pelajari, kita harus perbaiki. Jangan sampai bacaan itu akan mendarah daging istilahnya, ya, kepada anak cucu kita Pak ya. Jadi dia ta, memang huruf ta, bukan huruf to. Makanya tidak bisa kita baca to.
Tapi kalau dia di sini memang huruf to, kenapa kita tidak baca? Oh, jelas Pak ya? Jadi dia memang ta, tatim. Ya, kita lanjut Pak ya. Saya harap bisa selesai Al-Fatihah ini pada kesempatan ini. Lanjut. Sampai mana tadi? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Sambung. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kembali lagi ke shot. Shotnya si. Ya, jadi beda si dengan si. Beda Pak ya? Ya, jadi bukan siroto, tapi siroto, si. Ya, kita ulangi. So, si, su. Ya. Kemudian ya, sama penjelasan saya pada taus yang akan lalu saya jelaskan. Ri, du, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jangan sampai ketukar. An'amta. Yang pertama alif hamzah a, yang kedua baru ain. Kadang juga tabaku tukar. Yang pertama ain, a-nya, kemudian yang kedua baru dikasih alif hamzah. Ya, jadi jangan sampai ketukar dan dia jelas, tidak bisa kita tahan. Amta tidak bisa. Maka dia sifatnya adalah izhar, ya, dia harus jelas. An'amta, ya, kita ulangi, kita latih. An'amta, alaihim, him. Ya, kita lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, huruf ghain, bapak-bapak sekalian, dia letaknya di tengah tenggorokan. Go. Jadi bukan hanya sekadar di mulut kita, bukan go, tapi go. Makhrajnya sama dengan huruf kho. Sama. Kho, lo. Ya. Yang menjadi kesalahan kita, kebanyakan kita, ketika huruf ghain dia berbaris kasroh atau berbaris sukun atau mati, kebanyakan kita pantulkan. Ya. Contoh pada
ghairil mar. Jadi bukan ghairil maghdubi, bukan maghd, tapi mar. Jadi dia kembali ke makhrajnya, mar. Ya, sama dengan mar. Boleh Pak ya? Paham kira-kira? Jadi sudah bisa kita tentukan sekarang. Oh ternyata bacaannya seperti ini. Baik, kita lanjut. Ghairil mar. Jadi kita latih huruf ghain tadi gha. Selanjutnya adalah huruf dha. Jadi sama dengan huruf huruf to tadi, to, do, ya, do. Jadi bukan hanya sekedar do. Kalau do, memang ujung lidah kita hanya ujung lidah kita yang nempel ke langit. Tapi kalau do, maka setengah daripada lidah kita bagian atas itu nempel ke langit-langit. Coba bo, di, du, walad dolin. Ya,